Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, pejuang RSP. Kembali lagi dengan saya Lutfi dari divisi Forecasting Project Infrastruktur. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini insya Allah saya akan kembali sharing dalam rangka pembuatan video pembelajar di Raja Sukses Properti Indo. Dan pada kesempatan kali ini mungkin saya akan sedikit membahas perihal Iqra gitu. Iqra itu pesan gitu disampaikan Rasulullah, yang pastinya kita semua udah tahu itu, bahwasannya Iqra itu memiliki pesan artian tersendiri, yaitu bacalah gitu ya, bacalah atau membaca. Nah, berbicara tentang membaca itu pastinya apa ya, kita menyadari lah bahwasannya kesadaran literasi di Indonesia ini masih bisa terbilang sangatlah rendah itu ya. Meski angka kesadaran literasi ini tahun per tahun di Indonesia terus menaik, tapi di Indonesia ini masih bisa dikatakan kesadaran literasi kita terhadap membaca buku, ya, istilahnya memperdalam keilmuan ya, wawasan, pengetahuan dan sebagainya, baik itu ilmu A, B, C, itu masih sangat rendah itu kesadaran literasinya. Banyak di antara kita, masyarakat sekitar tuh masih enggan berkeinginan untuk membaca buku gitu ya, memperdalam ilmu sesuatu, dan masih banyak lagi gitu ya, yang dimana itu menjadikan Indonesia salah satu negara yang memiliki kesadaran literasi yang tergolong rendah itu ya. Padahal jika kita berbicara apa saja sih alasan kita harus membaca buku, itu sangatlah banyak. Salah satunya terkadang dengan membaca buku itu bisa menurunkan tingkat stres kita gitu ya, karena buku itu sedikitnya bisa apa ya, memperlambat detak jantung kita gitu ya, memperlambat detak jantung kita gitu ya, hingga meredakan regan-regan pada otot dan sebagainya gitu ya. Lalu dengan membaca buku juga gitu, itu akan meningkatkan kosakata kita, yang otomatis itu mempengaruhi ketika kita berbicara, yaitu public speaking dan sebagainya, karena kita memiliki kosakata yang banyak gitu. Lalu itu juga dengan membaca buku itu akan membuat kita memiliki pemikiran yang luas itu, sehingga kita bisa menjadi pribadi yang terbuka dengan berbagai sudut pandang itu, dan dengan berbagai cara pandang dan sebagainya, yang dimana kita tidak terbatas itu ya, karena itu didukung dengan bertambahnya wawasan dan pengetahuan, yang membuat kapasitas diri kita pun meningkat itu ya, dengan mengikuti ada perkembangan zaman ini, yang membuat kita mengetahui terkait pengetahuan terbaru. Selain itu, dengan membaca buku pun kita terang itu bisa sedikitnya mempertajam itu ya, kemampuan analitis kita gitu, membantu kita lebih objektif gitu ya, dalam menilai fenomena-fenomena yang ada di masyarakat itu ya. Nah, itu tuh sebenarnya banyak sekali sih kita apa ya, keuntungan-keuntungan kita dalam membaca buku. Hanya memang terkadang membaca buku ini sendiri cukup banyak godaannya ya, kadang rasa malas, bosan gitu ya, lelah. Kadang kita tuh apa ya, bisa dikatakan keinginan membaca buku tuh enggannya tuh kadang kita gimana ya, bisa kan membaca buku tuh bagi sebagian orang tuh membosankan, termasuk juga bagi diri saya. Kadang saya pun membaca buku tuh masih harus memaksakan itu. Tapi bagaimana sih agar kita memiliki kebiasaan membaca buku? Kita tuh terkadang harus memahaminya dulu gitu. Esensi membaca buku itu apa? Esensi membaca buku itu apa gitu. Tujuannya kita harus perjelas dulu, tujuan kita dalam membaca buku itu apa gitu. Kira-kira keuntungan untuk diri kita itu apa? Ketika kita sudah menyadari esensi, keuntungan dan tujuan dari ketika membaca buku itu, sedikitnya itu akan mendorong kita lebih apa ya, berkeinginan itu untuk membaca buku itu gitu, untuk memperdalam ilmu itu, untuk memperdalam pengetahuan itu gitu. Jadi kita awalnya harus memperjelas itu dulu semua gitu, karena kembali lagi manfaat dalam membaca buku itu sangatlah banyak gitu ya. Kadang ya ada kalanya dengan membaca buku itu bisa memberikan manfaat juga untuk orang lain, karena dengan adanya pengetahuan kita bisa memberikan juga pengetahuan ini kepada orang lain, yang dimana itu luar biasa sebenarnya, karena sebaik-baik manusia itu adalah yang bermanfaat juga untuk orang lain itu ya. Lalu juga mungkin kita bisa itu tadi yang sampaikan, menambah ilmu, terus juga kita bisa menjelajah apa ya, menjelajahi dunia tanpa meninggalkan rumah gitu, karena buku ini terlalu banyak, buku-buku tuh banyak pengetahuan-pengetahuan yang kita dapat dari buku itu tanpa perlu meninggalkan rumah. Kita udah bisa menjelajah dunia, mengetahui ini itu dan sebagainya gitu ya. Kita juga rasanya tadi lah, itu bakal menambah wawasan kita dan pengetahuan kita gitu. Nah, bagaimana sih lalu untuk awalannya apabila kita ingin
memulai ya membaca buku, ya kawan-kawan bisa mulai memilih buku atau genre dari kesukaan kawan-kawan itu ya, yang suka terkait keagamaan, yang ingin memperdalam agama, silahkan baca buku agama gitu ya. Tetapi ada baiknya dibarengi oleh guru gitu ya, apalagi perihal agama. Itu yang suka terkait sains baca buku sains, terkait self development baca buku self development untuk pengembangan diri, karena ilmu-ilmu itu luar biasa, itu bisa bermanfaat untuk diri kawan-kawan di masa sekarang dan mendatang itu ya, khususnya bagi diri sendiri dan orang lain juga. Oke, kawan-kawan bisa pilih dulu aja buku kesukaan kawan-kawan ya. Lalu tadi untuk utamanya perjelas tujuan, lalu pahamilah esensinya apa dan keuntungan untuk kawan-kawan ketika membaca buku tersebut. Dan kawan bisa memulai membaca dengan santai dan buat jadwal rutin membaca gitu. Kawan bisa mulai santai aja dan jangan gampang tidur. Bahkan ada Abu Bakar bin Atiyah itu mengatakan dirinya pernah membaca Sahih Al-Bukhari berulang kali sebanyak 700 kali gitu. Itu kawan kalau tahu Sahih Al-Bukhari itu wah tebal sekali ya, tebal sekali, tapi dibaca sampai 700 kali. Itu bagaimana memperlihatkan bahwasannya kita tuh kalau ingin memperdalam suatu ilmu tuh ya ulang kali baca sampai kita akhirnya benar-benar paham isi dari buku itu gitu. Jadi kawan-kawan ya tidak perlu tergesa-gesa ketika membaca buku, baca dengan santai, pahamilah setiap apa yang disampaikan dari isi buku tersebut hingga akhirnya kawan-kawan paham isi buku tersebut gitu. Dan akhirnya kawan-kawan bisa dengan itu kawan-kawan menambah wawasan, pengetahuan yang bisa diimplementasikan pada kehidupan sehari-hari gitu. Ya itu salah satu bentuk self development pada diri kawan-kawan, baik dari keagamaan, soft skill dan sebagainya gitu. Jadi marilah kita sama-sama menambah kesadaran kita untuk dalam membaca buku, khususnya untuk kawan-kawan di Raja Sukses Properti Indo, agar kita bisa menjadi generasi yang lebih unggul di masa yang mendatang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.